Ikhwah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan insya Allah kajian Rahiqul Makhtum ataupun tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Sebentar, kita onlinekan dulu yang di YouTube sudah siap. Mana beliau? Bismillah. Di sini sudah anak online kan. Allah alam nyambung akun. Bismillahirrahmanirrahim. Akun dari siapa? Dari Musalla. Yang kita bahas udah? Alhamdulillah. Suara masuk? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas untuk malam ini adalah tentang marhalah ataupun fase dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, al-marhatul ula min jihadid da'wati ilallah adalah salah sanawati da'wati sirriyah. Termasuk ini adalah model dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengalami beberapa fase. Di antaranya adalah fase sirriyah ataupun dilaksanakan dengan cara sembunyi-sembunyi. Tentunya beliau berdakwah di Madinah selama 13 tahun. Selama ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. 3 tahun lamanya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut dari kalangan orang-orang yang dikenal dekat dengan beliau. Kita sampaikan di sini, kita perhatikan qama Rasulullah SAW ba'da nuzuli ma taqaddam min ayati suratil mudaththir bid-da'wati lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ini setelah Nabi Muhammad SAW beliau mendapatkan ataupun diturunkan suatu surat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, engkau berdirilah dan engkau berilah suatu peringatan. Nabi Muhammad beliau disuruh untuk berdiri, disuruh untuk action, disuruh untuk memberikan suatu dakwahan, memberikan suatu peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidup di zaman beliau. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Itu beliau diutus sebagai seorang rasul adalah di saat beliau mendapatkan suatu turun surat yang berupa al-mudaththir. Karena di sana ada suatu perintah agar beliau berdakwah, berdakwah. Sedangkan yang ada di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di sana tidak ada unsur perintah untuk mendakwahkan suatu risalah. Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau mendapatkan suatu surat Al-Alaq, ini kata para ulama itu menjadi suatu pertanda bahwa beliau saat itu diutus sebagai seorang nabi. Belum diutus sebagai seorang rasul. Kapan diutus sebagai seorang rasul? Di saat beliau mendapatkan suatu surat, yaitu ya ayyuhal mudaththir. Tadi ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama. Termasuk disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan nubbi'a bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Nabi Muhammad SAW beliau dijadikan sebagai seorang nabi bi Iqra, dengan diturunkannya surat Iqra. Dan beliau diutus sebagai seorang rasul dengan diturunkannya suatu surat al-mudaththir. Tadi ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama tentang masalah perbedaan antara seorang rasul dengan seorang nabi. Kalau rasul ada perintah saat dia mendapatkan suatu wahyu dari Allah, diperintahkan untuk mendakwahkan risalahnya ataupun wahyu yang telah dia dapatkan. Beda dengan nabi. Nabi itu adalah untuk menerapkan suatu risalah yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Ada suatu syariah
yang dimiliki oleh seorang rasul, kemudian di sana setelahnya, periode setelahnya ada seorang nabi meneruskan, menerapkan risalah yang telah dibawa oleh seorang rasul. Tadi ini adalah pendapat dari mayoritas para ulama tentang perbedaan antara nabi dan juga rasul. Kita perhatikan di sini, wa haitsu inna qaumahu kanu jufa la dina lahum illa ibadatul asnam wal awthan wa la hujjata lahum illa annahum alfau aba'ahum ala dzalika. Jadi ini beliau Syekh Sofi Rahman al-Barfur rahimahullah. Beliau menggambarkan keadaan orang-orang Quraisy saat itu, penduduk Mekah saat itu, di saat Nabi Muhammad SAW itu beliau diutus sebagai seorang rasul. Keadaan masyarakat sekitarnya itu bagaimana digambar oleh beliau di sini. Kanu la dina lahum illa ibadatul asnam wal awthan. Mereka ini orang-orang Mekah saat itu, mereka ini enggak ada agama kecuali mereka nyembah berhala, nyembah patung-patung. Mereka itu adalah orang-orang pagan, yaitu menyembah berhala. Wala hujjata lahum illa annahum alfu aba'ahum ala dzalika. Ini saat mereka ditanya, ini kenapa kalian kok menyembah berhala? Kenapa kok menyembah patung? Maka nanti jawabannya adalah karena mereka itu ngikut apa yang telah dilaksanakan ataupun diwariskan oleh bapak-bapak mereka, oleh nenek moyang mereka. Saat digunakan ataupun saat diajak untuk mikir, pemikiran mereka itu akan dikalahkan dengan apa? Dengan ngekor ataupun dengan sekedar ngikut secara membabi buta kepada siapa? Kepada kepercayaan agama nenek moyangnya. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu bersegera mengikut bapak-bapak mereka. Di saat bapak mereka dalam keadaan tersesat, berhubung mereka ini anak-anaknya ataupun orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW hanya ngekor tanpa mengetahui tentang suatu alasan, tentang arah pendalilan, tentang masalah logika kenapa kok mesti menyembah berhala ini. Mereka hanya sekedar ngikut. Di saat orang tua mereka sesat, maka anak-anak pun mereka sesat. Kalau mereka tidak mendapatkan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka ini ngikut, taklidnya adalah taklid buta. Taklid buta itu bagaimana? Kalau misalnya orang buta dia ngikut orang lain, dia nggak punya penglihatan sama sekali. Orang yang nonton mereka, orang yang berada di depan mereka, kemana saja orang buta itu akan ngikut. Ini yang disebut sebagai taklid buta, ngikut secara membabi buta dan tidak tahu alasan sama sekali. Kemudian digambarkan oleh beliau di sini juga oleh Syekh Sofi Rahman al-Barfur rahimahullah. Kata beliau, wala akhlaqa lahum illa al-akhdha bil izzati wal unfah. Ini mereka enggak ada akhlak. Walaupun toh ini enggak secara mutlak, karena ada sebagian di antara kebiasaan akhlak dari orang-orang Quraisy saat itu yang sudah diwarisi dari zaman-zaman sebelumnya tentang masalah apa? Tentang masalah memuliakan tamu, itu mereka miliki masalah tersebut. Termasuk di antaranya adalah pantang untuk berdusta. Walaupun toh ada banyak orang berdusta di zaman tersebut. Wala sabila lahum fi halil masyakil illa sayf. Dan tidak ada suatu jalan keluar di saat mereka itu menghadapi suatu problem antara si A sama si B, antara satu kabilah dan kabilah yang lainnya, kecuali pedang yang bicara. Sehingga semakin mereka kuat barisannya, mereka menjadi penentu suatu kemenangan. Wa kanu ma'a dzalika mutasaddirina lizi'amati diniyati fi jaziratil Arab. Mereka ini walaupun toh model-modelnya begitu, kalau ada suatu permasalahan diselesaikan dengan pedang ataupun dengan suatu kekerasan, tetapi mereka ini menjadi pemimpin
dari atau menjadi agamawan di kalangan ataupun yang dituakan, disepuhkan dari kalangan orang-orang Arab saat itu. Karena kenapa? Karena yang ngurus masalah Ka'bah ini adalah orang-orang Quraisy, dari keturunan Quraisy. Di saat orang-orang yang hidup di daerah-daerah pedalaman, yang orang-orang yang Arab, orang-orang yang Badui, orang-orang yang berada di wilayah-wilayah sekitar Mekah, di saat mereka mau ibadah, mereka perlu untuk menziarahi, perlu untuk mengunjungi Baitullah. Sedangkan saat itu yang menguasain, yang megang, yang mengatur suatu kebijakan itu adalah dari kalangan keturunan orang-orang Quraisy, termasuk nanti yang menyangkut masalah rifada, termasuk masalah siqayah, yang ngasih makan, yang ngasih perjamuan orang-orang yang lagi berhaji, itu adalah orang-orang Quraisy. Walaupun tentunya hajinya beda dengan yang telah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, karena mereka sudah jauh dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga yang terakhir di zaman-zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, orang-orang Arab saat itu di saat mereka lagi tawaf, mereka tidak menggunakan suatu pakaian apapun juga. Kemudian dhamina hifdha kiyaniha faqad kan li hikmati tilqa'a dzalika an takuna ad-da'watu fi bad'i amriya sirriyah li'alla yufaji'a ahlu Makkah bima yuhijuhum. Kita perhatikan termasuk di antara hikmah, kebijakan, kebijaksanaan ataupun suatu posisi yang pas di saat ada suatu dakwah, sedangkan mad'unya keadaan orang-orang yang mau dakwai modelnya seperti orang-orang jahiliyah atau orang-orang Quraisy semacam ini, tentunya level pertama dakwahnya itu tidak secara terang-terangan. Karena kenapa? Kalau sudah dari awal dakwah Nabi Muhammad dilaksanakan secara terang-terangan, sedangkan orang-orang yang paling susah untuk dirubah itu adalah di saat mereka tidak menggunakan akal pikiran, tapi mereka hanya menggunakan ngikut-ngikut mbah-mbah mereka tanpa ada suatu dalil ataupun tanpa ada suatu burhan sama sekali. Itu sama-sama susah untuk dirubah. Apalagi mereka yang mereka menangkan hanyalah okol, yang mereka menangkan hanyalah emosi, temperamen, segala masalah diselesaikan dengan suatu pedang. Keadaan masyarakat semacam ini tidak bijak kalau misalnya di saat berdakwah baru awal-awal langsung mengatakan ini berhala ini nggak berhak untuk disembah, berhala ini patut untuk ditumbangkan, berhala ini patut untuk dipecah-pecahin. Ya nggak akan bisa berdakwah dengan model semacam itu. Nabi Muhammad tahu keadaan masyarakatnya belum bisa menerimanya, sehingga beliau dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memulai dakwah beliau dengan sistem sirriyah, dengan sistem pelan-pelan, dengan sistem sembunyi-sembunyi. Perlu untuk menghimpun kekuatan, perlu untuk mencari orang-orang yang kira-kira mereka mau mengikuti dakwahan beliau ini siapa saja. Dicari prinsip yang sama, yang mudah untuk didakwahi ini yang ditempuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di poin berikutnya, ar-ra'irul awwal, ini adalah gelombang ataupun golongan yang pertama. Ini pembahasan untuk paragraf berikutnya nanti ini adalah orang-orang yang diperkirakan mudah untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa kana tabi'i ay yu'rida Ar-Rasulu al-Islam awalan ala asakin nasibi min ahli baitihi. Sudah merupakan suatu hal yang naluri ataupun hal yang mungkin wajar kalau Nabi Muhammad SAW beliau itu menawarkan agama Islamnya atau mendakwahkan agama Islamnya terhadap orang yang paling dekat dengan beliau. Siapa kira-kira? Bukan tetangga, bukan tetangga, tentunya yang paling dekat dengan beliau itu adalah keluarga beliau, yang dan itu pun gak semua keluarga beliau langsung beliau berikan suatu dakwahan untuk hari pertama, tetapi adalah beliau mencari kira-kira ini siapa. Tentunya pilihan pertama jatuh pada istri beliau, yaitu yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Nanti istri beliau mengikuti dakwahan beliau,
Kemudian juga orang-orang yang kira-kira senang tentang kebaikan ini siapa ini? Orang-orang yang cukup dekat dengan Nabi Muhammad SAW ini siapa? Orang-orang yang kira-kira suka untuk mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW itu siapa? Orang-orang yang dekat dengan beliau itu siapa? Maka itu adalah target pertama yang ingin didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok beliau mencari orang-orang yang model-model begitu? Kenapa beliau mencari orang yang paling dekat dengan beliau? Kenapa beliau juga mencari orang-orang yang suka untuk mengulurkan suatu kebaikan? Kenapa beliau kok mencari orang-orang yang memang dia adalah orang-orang pilihan? Karena beliau nggak mau buang-buang waktunya. Karena kenapa? Kalau misalnya orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang suka berbuat suatu kebaikan, kebaikan dalam kehidupannya, itu saja nanti kalau misalnya mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, apalagi orang-orang yang memang dia itu akhlaknya nggak bagus, ataupun mungkin dia adalah seorang pencuri, dia adalah seorang perampok, ataupun orang-orang yang akhlaknya bejat, lebih tidak akan mau mengikuti dakwahan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu termasuk di antara hal yang sangat wajar kalau Nabi Muhammad beliau itu target utamanya yang akan beliau dakwahi itu adalah orang-orang yang terdekat dari kalangan beliau sendiri. Sehingga kemudian nanti orang-orang yang pertama kali masuk Islam yang mengikuti dakwahan beliau inilah nanti yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Ada yang mengatakan sampai 130 orang, ada yang mengatakan sampai 140 orang, ada ikhtilaf pendapat, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang masalah jumlah dari as-sabiqun al-awwalun. Walaupun toh mereka nanti masuk Islamnya itu tidak di hari yang sama, berbeda, tapi mereka ini adalah nanti orang-orang yang memang orang-orang pilihan yang pertama kali mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa fi muqaddimatihim, dan yang paling pertama di urutan pertama di bagian terdepan itu adalah istri dari Nabi Muhammad SAW yang pertama tentunya, yaitu yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad SAW yang beliau nikahi setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Wanita satu-satunya yang bisa membuat Aisyah radhiyallahu anha cemburu ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Karena kenapa? Sepeninggal Khadijah, setelah Khadijah beliau wafat, Nabi Muhammad beliau masih sering-sering menyebut nama Khadijah. Bahkan kadang-kadang Nabi Muhammad beliau menyembelih kambing, dagingnya dibagi di antaranya pada sahabat-sahabat dari Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian saking cemburunya Aisyah anha, seakan-akan nggak ada wanita yang lainnya, padahal Nabi Muhammad telah diberikan sesuatu ataupun seorang wanita yang lebih baik daripada wanita tua tersebut, daripada wanita tua. Ini bahasa dari Khadijah radhiyallahu anha, hamra asyidqi kata beliau. Oleh Nabi Muhammad SAW kemudian beliau marah. Kemudian beliau mengatakan ma'addalani Allahu azza wa jalla khair minha. Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan seorang wanita yang lebih baik mengalahkan dari Khadijah. Karena kenapa? Alasannya qad amar bi idza kafara biyan nas. Orang-orang itu di saat mereka aku dakwahi, mereka pada mengkufuri. Mereka percaya. Yang percaya siapa yang pertama kali? Adalah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau langsung membenarkan dakwahan dari Nabi Muhammad SAW, dan harta benda dari Khadijah radhiyallahu anha disalurkan, digunakan untuk mensupport dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sebagian besar orang-orang yang hidup di zaman tersebut semua jangan mau mensupport dakwah untuk mendengarkan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau. Ini wanita pertama secara mutlak yang ngikutin dakwahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini diantara keistimewaan dari Khadijah radhiyallahu anha, termasuk diantara keistimewaannya adalah tidak ada anak lain yang terlahir dari istri Nabi Muhammad SAW kecuali dua orang. Yang pertama adalah Maria Qibtiyah,
tapi meninggal saat masih kecil. Kemudian yang kedua adalah semua dari Khadijah radhiyallahu anha. Termasuk kalau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dari mana? Dari Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah wanita pertama yang mengikuti dakwahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menyebutkan wa maulahu Zaid ibn Harithah ibn Shurahil Al-Kalbi. Ini maulahu berarti ini adalah budak. Kita perhatikan itu ada footnote nomor 1. Ini ada footnote nomor 1. Karena qad usira Warqah. Beliau ini dulunya saat masih kecil ditawan di saat masa peperangan sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi. Kemudian beliau belikan. Kemudian dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Khadijah radhiyallahu anha beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Zaid bin Harithah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ini kan sebelum Nabi Muhammad beliau diutus sebagai seorang nabi. Tentunya beliau ini disebut oleh orang-orang saat itu dengan Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Ini sebelum ada suatu larangan untuk mengangkat seorang anak. Sebelum ada suatu larangan. Tapi kemudian Allah SWT melarang untuk pengangkatan seorang anak yang dinisbatkan kepada orang tua angkatnya. Ini beliau Zaid bin Harith radhiyallahu anhu. Ini beliau tentunya adalah tadi kita sampaikan bahwa beliau adalah seorang budak dan beliau telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini meninggal di peperangan Mu'tah, Mu'tah. Kemudian wabnu ammi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini diantara yang masuk Islam itu adalah anak dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini beliau sahabat Ali radhiyallahu anhu, kana sabiyan ya'ishu fi kafalatir Rasul SAW. Beliau adalah seorang anak kecil yang hidup dalam pemeliharaan ataupun dalam asuhan Nabi Muhammad SAW. Ini beliau dengan sahabat Ali adalah sepupu. Adalah sepupu karena sahabat Ali beliau adalah ananda dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Talib. Ini sahabat Ali beliau masuk Islam di saat ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Tapi yang lebih sahih ini beliau usia 10 tahun beliau masuk Islamnya. Usia 10 tahun beliau berada dalam pemeliharaan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini tentunya di masa-masa depannya beliau berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya adalah di saat beliau Nabi Muhammad beliau berhijrah yang menempatin tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Dan di masa-masa depannya beliau tentunya dinikahkan dengan anak Nabi Muhammad SAW atau putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Ini di antara kejadian tentang masalah Ali radhiyallahu anhu di saat masa-masa peperangan Tabuk. Nabi Muhammad SAW itu beliau nyuruh sahabat Ali untuk tetap tinggal di Madinah saat itu. Oleh sahabat Ali kemudian beliau mengatakan, apakah ana disuruh untuk ngurus anak-anak dan juga disuruh untuk ngurus perempuan-perempuan yang di sini yang enggak ikut berperang? Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, amma tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa alaihi salam. Apakah engkau enggak ridho? Apakah engkau enggak mau kalau dirimu ini menempati posisi Nabi Harun alaihi salam di mata Nabi Musa alaihi salam? Karena kenapa? Di saat Nabi Musa alaihi salam beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk keluar dari suatu daerah,
yang disuruh untuk nunggu tempat dakwahan Nabi Musa alaihissalam, ini adalah Nabi Harun alaihissalam. Kemudian yang berikutnya di situ adalah yang masuk Islam setelah sahabat Ali itu adalah wasadiquhu al-hamimu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang kemudian masuk Islam lagi itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini yang beliau yang dipuji-puji oleh Muhammad SAW, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakr. Kalau seandainya aku mengambil kekasih, niscaya aku akan ambil sahabat Abu Bakar sebagai kekasih-kekasihku. Berarti beliau sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini beliau adalah orang pilihan dari Nabi Muhammad SAW yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang teman yang berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini beliau yang disebut oleh Allah SWT sebagai seorang as-sahib oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi Muhammad beliau berhijrah ke Madinah, yang menemani Nabi Muhammad berhijrah itu adalah sahabat Abu Bakar. Termasuk di antaranya adalah di saat beliau transit ataupun beliau bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, bersembunyi dalam goa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhuma fil ghari idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Di saat mereka berdua berada di sebuah gua, kemudian dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Dibilang oleh Allah SWT sahibihi, teman-temannya. Ini siapa? Ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini beliau adalah nanti di masa-masa depannya beliau menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW. Karena beliau punya anak yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di paragraf berikutnya, "Tsumma nasyata Abu Bakr fi da'wati al-Islam wa kana rajulan ma'lafan muhabbaban sahlan dza khulqin wa ma'rufin." Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah beliau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau turut aktif dalam berdakwah. Jadi misalnya ada orang, dia ini temannya seorang ulama, dia orang biasa, dia jamaah biasa. Maka tentunya dia jamaah ini bukan hanya tinggal diam tanpa ikut berdakwah. Jadi minimal dakwahkan apa yang telah didapatkan dalam setiap kajian masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis atau masalah yang lain sebagainya, perlu untuk disampaikan kepada orang-orang sekitarnya, karena nggak semua orang terjangkau oleh dakwahan yang ada di majelis taklim. Perlu untuk disodorkan, karena ada sebagian di antara orang-orang memang dia nggak mau untuk datang kajian, nggak mau, untuk melihat videonya juga nggak mau. Kalau nanti agen-agen setiap individu muslim ini mereka tidak mengambil peran dakwah, maka risalah ini belum akan sampai. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW belum akan sampai kepada grassroots ataupun kepada orang-orang yang berada di sangat bawah, dalam artian mereka tidak peduli tentang syariahnya, mereka tidak peduli tentang agamanya. Yang penting mereka ngikut apa yang telah diikuti oleh orang-orang sekitarnya, sehingga potensi mereka untuk ngikut suatu hal yang nggak benar itu sangat besar. Karena kenapa? Karena untuk membedakan, untuk bisa milah-milah benar atau nggak benar, itu sumbernya adalah dari majelis taklim. Sedangkan orang-orang yang nggak mau mendatangi suatu majelis taklim, mereka nggak akan tahu mana baik, mana benar. Yang penting ngikut. Udah, itu yang mereka terapkan. Di sini sahabat Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah beliau mendapatkan suatu dakwah dari Nabi Muhammad SAW, beliau nggak tinggal diam, tapi beliau ikut aktif, ikut berperan aktif dalam berdakwah. Wa kana rajulan ma'lafan muhabbaban sahlan. Ini beliau adalah seorang sosok yang lembut, muhabbaban, yang dicintai, disenangi, sahlan,
Dia ini mungkin sahlan ini bisa bahasanya terjemah ini mungkin bisa luas, bisa mudah untuk diajak bergaul. Dza khuluqin wa ma'rufin, beliau berbudi, beliau berakhlak dan juga suka berbuat suatu kebaikan. Wa kana rijalu qaumi ya'tuna wa ya'lafunahu. Ini para tokoh, rijalu qaumi, para tokoh orang-orang Quraisy saat itu. Ini mereka sering mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bukanlah dari laki-laki Quraisy kalangan orang-orang biasa. Berarti beliau termasuk orang yang terpandang dari kalangan orang-orang Quraisy. Ini yang menjadi suatu sebab saat misalnya ada pertanyaan, ini kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau kok nggak ikut hijrah ke Habasyah? Beliau kok nggak ikut hijrah ke Habasyah? Maka di antara jawabannya disampaikan oleh para ulama, karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq anhu, beliau adalah seorang tokoh dan beliau di belakang beliau ada Bani Taim. Bani Taim cukup terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Kalau sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq anhu beliau diganggu, maka nanti kabilahnya akan ikut membela beliau, sehingga beliau nggak diapa-apakan oleh orang-orang Quraisy, walaupun tahu dari awal beliau mendapat dakwahan terang-terangan beliau masuk Islam, ikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Beda dengan misalnya sahabat Khabbab radhiyallahu anhu, Bilal dan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beda dengan Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu, beliau ikut hijrah ke Habasyah sebagian di antara sahabat. Ini beliau berarti bahkan rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunahu. Jadi para tokoh kaumnya ini sering mengunjungi sahabat As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga tidak asing tentang kepribadian beliau li ilmihi wa tijaratihi, karena keintelekan beliau dan juga karena tijarahnya, perdagangan beliau, wa husni mujalasatihi, serta baiknya pergaulan beliau. Berarti ini beliau di sisi kaumnya adalah seorang yang terpandang, di sisi kaumnya adalah orang yang disegani. Kalau nggak disegani, nggak mungkin datangi oleh orang-orang para tokoh-tokoh Quraisy. Faja'ala yad'u. Kemudian di sini disebutkan faja'ala yad'u man yasiqu bihi min qaumihi mimman yakhsha wa yajlisu ilaihi. Ini pun sama cara tempuh di saat beliau berdakwah, sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Diawali oleh orang-orang ataupun terhadap orang-orang yang dia percaya, yang sering bergaul dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Kalau sering bergaul, tempat kalau bahasa kita adalah teman senongkrong. Teman senongkrong, bergaul bareng, sering duduk-duduk bareng dengan mereka. Kalau zaman kita saat ini mungkin sering ngopi bareng. Maka itu nanti yang dakwai pertama kali. Kita punya teman yang kemana-kemana sebelumnya runtang-runtung bareng, sebelum berhijrah. Kemana-kemana nonton konser bareng misalnya. Di saat mau ada film baru, nonton ke bioskop. Kemanapun dia ikut, main bola bareng, main game juga bareng. Maka nanti orang yang pertama kali di saat antum telah berhijrah, yang pertama kali di antara yang perlu untuk ditargetkan, untuk didakwai adalah orang-orang yang dulu-dulunya mereka dekat dengan kita. Karena mungkin mereka potensi besar mau ngikutin kita, walaupun toh secara bertahap, walaupun toh awal-awal nyinyir, hal yang biasa. Sebelum dakwai, mereka nyinyir kita. Dalam arti mereka sering ledek-ledek, ataupun sering membuli. Karena kenapa? Karena saking dekatnya dengan kita, kadang-kadang ejek-ejekan, kadang-kadang saling untuk gurau, saling membuli. Itu hal yang biasa. Sehingga di saat antum mendakwai awal-awal mungkin bulian yang muncul hal yang biasa. Orang-orang tersebut potensi untuk mengikuti dakwahan itu amat besar. Sehingga di saat mereka awal-awal nakal bareng, maunya di saat salah seorang di antara pasangan dua orang ini yang soulmate ini, salah satu di antara mereka telah berhijrah, telah mendapatkan suatu hidayah, maka alangkah indahnya kalau misalnya mereka ini yang sebelumnya runtang-runtung bareng dalam suatu kenakalan, dalam suatu kemungkaran, kemudian mereka berbalik arah untuk saling runtang-runtung bareng dalam masalah kebaikan. Alangkah indah-indahnya. Semoga dua orang semacam itu nanti dimasukkan dalam kategori al-mutahabbuna fillah,
orang-orang yang saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang itulah yang ditarget oleh Nabi Muhammad untuk dakwahi, dan yang ditarget oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dakwahi. Berarti mereka ini pengennya biar mereka bukan mereka sendiri saja yang masuk surga, tetapi adalah teman senong-senong juga pengen diajak masuk surga, merasa suatu keindahan, merasa suatu ketentraman dalam kehidupan. Kemudian fa aslama bi da'watihi Utsmanu Ibnu Affan al-Ummawi radhiyallahu anhu. Ternyata setelah yang ditarget oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah orang-orang terdekat beliau, orang-orang yang kemungkinan besar bisa menerima dakwahan beliau, teman-teman yang mungkin teman bisnis beliau didakwai, termasuk diantaranya adalah sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tentunya beliau di masa-masa depannya adalah Khulafaur Rasyidun ataupun yang nomor 3. Dan tentunya beliau adalah di antara sahabat yang mendapatkan suatu kabar gembira masuk surga. Dan tentunya beliau ini nanti di masa-masa depannya beliau menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dan juga Kulthum. Tetapi setelah putri beliau meninggal pertama, kemudian menikah dengan putri Nabi Muhammad yang kedua, yaitu yang bernama Kulthum. Oleh karena itu di masa-masa depannya beliau disebut sebagai Dzunnurain, yaitu seorang yang punya 2 cahaya. Karena kenapa? Karena beliau menikahi 2 putri dari Nabi Muhammad SAW. Tentunya beliau adalah seorang bisnismen, meneruskan kebiasaan, hobi orang tuanya yang punya usaha berdagang, sehingga beliau ini termasuk di antara suku Quraisy dari kalangan orang-orang Bani Umayyah yang cukup berhasil, termasuk di antaranya cukup disegani di zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, karena termasuk di antaranya masa peperangan yang disebut sebagai masa-masa usrah. Beliau ini yang memberikan suatu perbekalannya. Semua perbekalan peperangan disediakan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Mungkin sampai di situ dulu insyaallah yang kita bahas. Tadi ini sengaja kita sebutkan beberapa secara singkat tentang siapa orang-orang yang ngikutin dakwah dari sahabat ataupun dakwah dari Muhammad SAW, kemudian yang masuk Islam sebab dakwahan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya pula nanti itu pun nanti akan disebutkan nama-nama yang pertama-tama kali masuk Islam, dan nanti insyaallah setelah sampai waktunya kita sebutkan siapa-siapa mereka itu secara singkat-singkatnya. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya, dan semoga menambah kecintaan kita kepada Muhammad SAW, dan semoga banyak ibrah yang kita ambil dari sirah beliau di marhalah al-ula ataupun fase yang pertama insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah untuk pertemuan dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.